Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Oke, untuk pagi hari ini kita akan mempelajari materi kelas 6 tema 5 wirausaha dengan subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan. Pembelajaran 1. Di kegiatan ini Bapak harap kita akan mempelajari bersama-sama beberapa materi tentang ASEAN, magnet, kemudian formulir. Tujuan pembelajaran pada kegiatan sekarang adalah pertama, melalui media WhatsApp dan mencari informasi melalui eksplorasi internet, siswa mampu menganalisis posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara kritis dan mandiri. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui media grup WhatsApp, siswa mampu menyajikan laporan tentang 4 posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dalam bentuk peta pikiran secara sistematis. Tujuan yang ketiga, melalui media grup WhatsApp dan tayangan video dari aplikasi YouTube tentang jenis-jenis magnet, siswa mengidentifikasi 5 jenis magnet secara kritis dan mandiri. Tujuan yang keempat, melalui media grup WhatsApp, siswa mampu menyusun laporan tentang magnet secara terperinci. Tujuan yang kelima, melalui media grup WhatsApp dan tampilan slide PowerPoint tentang contoh formulir lomba dan formulir kegiatan ekstrakurikuler, siswa mampu menganalisis 2 jenis teks formulir tersebut secara cermat dan teliti. Tujuan yang keenam, melalui media grup WhatsApp, siswa mampu menuliskan perbedaan formulir lomba dan formulir ekstrakurikuler serta kesimpulan tentang formulir secara cermat. Penjelasan lebih lengkap kita simak bareng-bareng. Oke? Tahukah kamu, Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN. Sejak didirikan pada tahun 1967, Indonesia pernah menjabat sebagai ketua ASEAN 3 kali. Pada tahun 1976, 2003, dan terakhir 2011. Kemudian berikut pemetaan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari negara-negara ini ada 10 negara. Coba kalian perhatikan, ada 1 negara yang paling menonjol, yaitu negara Laos. Tahu kenapa? Ya, betul. Negara Laos menonjol di antara negara-negara kawasan ASEAN yang lainnya karena Laos satu-satunya negara di kawasan ASEAN yang tidak memiliki pantai, di mana dia terletak di tengah-tengah dan diapit oleh negara seperti yang kalian lihat, ada negara Vietnam, kemudian diapit oleh negara Thailand, lalu diapit oleh negara Kamboja. Lanjut, pendirian ASEAN memberi banyak manfaat untuk negara Indonesia maupun negara lain. Indonesia lebih mudah dalam melakukan ekspor impor begitu masuk ke organisasi ASEAN. Manfaat ASEAN menciptakan stabilitas, perdamaian, dan keteraturan di kawasan Asia Tenggara. Nomor 1. Nomor 2, menjalin kerjasama di bidang pembangunan dan percepatan pemajuan ekonomi. Yang ketiga, wadah untuk memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional. Paham ya? Peran Indonesia pada ASEAN di bidang ekonomi, menciptakan dan menginisiasi pembahasan peran ASEAN setelah terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau
kelautan atau kemaritiman, mendorong penguatan kerjasama negara maritim dengan mencegah pemancingan ilegal atau illegal fishing. Jadi menekan angka illegal fishing agar tidak terjadi perampokan ikan oleh negara lain, baik negara sesama ASEAN maupun negara di luar ASEAN. Yang ketiga, di bidang politik dan kemanusiaan, Indonesia berperan aktif membantu masalah kemanusiaan. Salah satunya yang pernah cukup ramai yaitu permasalahan kemanusiaan di Rohingya, Myanmar. Yang keempat, bidang ketenagakerjaan. Mungkin kalian sering dengar TKI, TKW, itu masuk bidang tenaga kerjaan. Indonesia berhasil meyakinkan untuk menyepakati deklarasi Vintin sebagai upaya menghapus diskriminasi kerja dan memberi jaminan perlindungan pekerja. Dari beberapa peran dan posisi Indonesia di bidang ASEAN di bidang ekonomi di dalam lingkup ASEAN bisa dilihat, bisa kita buat dalam bentuk mind map atau peta pikiran sebagai berikut. Lebih mudah dipahami kan ya? Lanjut. Dalam pameran negara-negara ASEAN, yang tadi kan diadakan pameran ASEAN, terdapat cenderamata. Cenderamata apa itu? Betul, suatu ciri khas atau benda khas dari suatu negara. Cenderamata yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Nah, ayo kita cari tahu bersama-sama lebih lanjut tentang magnet. Magnet bisa menarik benda-benda tertentu, tidak semuanya, tertentu. Sekarang kita lihat, magnet pada gambar tidak bisa menarik benda seperti kain, kayu, karet. Tapi ketika ditempelkan ke logam, sendok, garpu, benda-benda logam, magnet bisa menariknya dan benda-benda tersebut menempel di magnet. Benda yang bisa ditarik magnet seperti tadi antara lain yang terbuat dari logam, kemudian yang tidak bisa ditarik magnet, plastik, kayu, dan lain sebagainya. Magnet terdiri dari dua kutub, utara dan selatan. Kutub yang berbeda jika didekatkan akan tarik-menarik, sedangkan kutub yang sama bila didekatkan akan tolak-menolak. Bentuk-bentuk magnet ada 5. Diingat-ingat ya. Ada magnet batang, silinder, jarum, ladang, dan lingkaran. Apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara ASEAN? Kalau mau ikut lomba harus mengisi formulir. Formulir itu, formulir adalah kertas yang berisi beberapa pertanyaan resmi dan harus diisi. Formulir antara lain yang pertama formulir pendaftaran, berisi pertanyaan tentang identitas diri untuk keperluan tertentu. Yang kedua, formulir penilaian, berisi hal-hal yang diperlukan untuk menilai sesuatu seperti kegiatan perlombaan dan lain sebagainya yang perlu dinilai. Formulir yang lain, formulir pengiriman uang atau formulir transfer. Bagaimana tadi penjelasan dari video barusan? Sudah jelas ya? Oke, jangan lupa untuk kegiatan penutupnya kalian ingat-ingat tadi penyampaian tujuan dari Pak Guru. Yang pertama tugasnya membuat mind map atau peta pikiran tentang 4 posisi peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam grup ASEAN. Tugas yang kedua, menyusun laporan tentang magnet. Kemudian tugas yang ketiga,
menuliskan perbedaan formulir lomba dan formulir ekstrakurikuler. Untuk penutup selanjutnya adalah mengerjakan soal evaluasi secara daring. Jangan lupa link untuk soal evaluasi akan Bapak cantumkan di deskripsi. Sekian dari Pak Guru.